Di sesi tentang Understanding About Leadership kali ini, kita mau melihat teori kepemimpinan dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada 3 teori kepemimpinan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah teori genetik. Di dalam teori genetik dikatakan bahwa leaders are born and not made. Teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin dilahirkan dengan bakat pemimpin. Lalu teori yang kedua adalah teori sosial. Di dalam teori sosial mengatakan, leaders are made and not born. Setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. Sedangkan teori yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat kepemimpinan, kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat yang telah dimilikinya itu. Selanjutnya kita mau melihat karakter dan ciri-ciri seorang pemimpin. Namun sebelum itu, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan karakter, nilai, dan integritas. Pada saat kita berbicara tentang karakter itu seperti pohon, dan reputasi itu seperti bayangan. Bayangan adalah apa yang kita pikirkan, pohon adalah apa yang sebenarnya. Sehingga kita dapat mengatakan, karakter berbicara tentang kualitas mental dan moral yang khas dalam diri seseorang. Karakter berisi semua sifat yang baik, seperti integritas atau kejujuran, keberanian, keadilan, kepedulian, ketekunan, dan kasih sayang. Apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai dasar seseorang atau personal value itu adalah prinsip atau standar perilaku dirinya, penilaian tentang apa yang penting dalam hidup. Pemimpin yang sejati memiliki nilai dan prinsip pribadi. Mereka mempertahankan, menegakkan, dan mewujudkan nilai dan prinsip tersebut, bahkan sampai mati. Lalu apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas adalah apa yang kita lakukan pada saat tidak ada seorang pun yang melihat kita. Pemimpin yang berintegritas memiliki harmonisasi kata dengan perbuatan. Integrity is the courage to do right regardless of the consequences and the inconveniences. Jadi dikatakan bahwa integritas adalah keberanian untuk melakukan hal yang benar, terlepas dari segala konsekuensi yang harus kita hadapi. William Penn mengatakan, wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it. Seorang pemimpin juga harus memiliki keberanian. Keberanian bukan berarti tidak adanya rasa takut, melainkan kesadaran bahwa ada hal lain yang jauh lebih penting. Pemimpin harus bisa mengelola rasa takut. Pertanyaan bagi setiap pemimpin adalah, apakah Anda bersedia untuk bertindak jika menghadapi ketidaknyamanan atau rasa sakit? Ada 5 cara yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengelola rasa takut. Yang pertama, sadari dan akui bahwa rasa takut itu sesuatu yang normal. Semua orang mengalaminya. Lalu yang kedua, hadapi rasa takut itu. Cari akal penyebab rasa takut tersebut. Yang ketiga, buat rencana yang matang untuk melakukan suatu kegiatan yang paling kita takuti. Poin yang keempat, melakukan persiapan dan latihan. Ketakutan sering muncul karena kurangnya rasa percaya diri. Yang kelima, kita harus berdoa. Ketakutan banyak disebabkan karena ketidaktahuan kita akan masa depan. Sebagai contoh, seringkali kita merasa takut apabila kita harus menyampaikan suatu presentasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari bahwa kita memiliki ketakutan pada saat kita harus melakukan presentasi. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita harus belajar untuk menghadapi hal tersebut. Kita harus membuat perencanaan yang matang, bagaimana cara menghadapinya. Lalu melakukan persiapan, sehingga apa yang kita bisa lakukan sebelum presentasi dimulai, kita bisa berlatih dulu di depan cermin, bagaimana berbicara di depan umum. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa berserah dan berdoa, dan mencoba melakukan yang terbaik. Itu adalah 5 cara untuk mengatasi rasa takut. Setelah kita mempelajari karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, selanjutnya kita mau melihat ciri-ciri seorang pemimpin. Ada 4 ciri dari seorang pemimpin. Yang pertama adalah mendisiplinkan diri, yang kedua adalah menyusun prioritas,
Yang ketiga adalah mengembangkan rasa percaya diri. Yang keempat adalah melontarkan impian dengan efektif. Apa yang dimaksud dengan mendisiplinkan diri? Bagaimana cara kita mendisiplinkan diri sendiri? John Maxwell mengatakan, orang pertama yang Anda pimpin adalah diri sendiri. Kita tidak akan pernah bisa memimpin orang lain apabila kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Betapapun bakatnya seorang pemimpin, ia tidak akan mencapai potensi maksimumnya jika tidak disiplin. Cara kita bisa memimpin diri sendiri akan dimulai dengan mendisiplinkan diri kita sendiri. Hal-hal yang perlu kita lakukan untuk dapat mendisiplinkan diri sendiri. Yang pertama adalah jangan mencari alasan. Jangan pernah kita mencari alasan untuk kesalahan yang telah kita lakukan. Lalu yang kedua adalah jangan menerima imbalan sebelum pekerjaannya selesai. Poin yang ketiga adalah teruslah berfokus pada hasil. Seorang pemimpin yang berhasil mendisiplinkan diri sendiri adalah saat di mana dia terus berfokus pada hasil dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Jika Anda tahu bahwa Anda berbakat dan Anda telah berusaha keras, namun hanya memperoleh sedikit hasil nyata, Anda mungkin kurang disiplin. Selanjutnya kita akan masuk ciri seorang pemimpin yang kedua, yaitu menetapkan prioritas. Bagaimana caranya menetapkan prioritas? Kita dapat menggunakan hukum Pareto, yaitu prinsip 20-80. 20% dari prioritas Anda akan memberi hasil 80% dari keseluruhan produksi jika Anda menggunakan waktu, tenaga, uang, dan orang Anda untuk mengerjakan ke-20% hal yang Anda prioritaskan tersebut. Seorang pemimpin harus memahami hukum Pareto dalam mengawasi dan memimpin orang lain. Misalnya, 20% orang dalam organisasi akan bertanggung jawab atas 80% keberhasilan perusahaan. Strategi apa yang dibutuhkan oleh pemimpin di dalam hukum Pareto? Yang pertama, tentukan kelompok mana yang merupakan 20% orang dengan produktivitas terbanyak. Lalu yang kedua, gunakan 80% dari waktu Anda untuk orang lain bersama 20% orang tersebut. Poin yang ketiga, gunakan 80% dari uang Anda untuk mengembangkan 20% orang tersebut. Lalu poin yang keempat, tentukanlah 20% pekerjaan yang memberikan 80% hasil dan latihlah seorang asisten untuk melakukan 80% pekerjaan yang kurang efektif. Ini akan membebaskan orang-orang yang produktif untuk mengerjakan tugas terbaiknya. Lalu strategi yang kelima adalah, mintalah 20% orang teratas tadi untuk melatih 20% orang berikutnya. Kita harus ingat bahwa waktu kita terbatas dan sangat berharga, sehingga kita harus dapat mengelola waktu kita dengan baik. Apabila kita tidak bisa mengelola waktu kita dengan baik, maka kita akan menderita. Stephen Covey di dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People menjelaskan tentang penugasan ke dalam 4 kuadran seperti yang kita lihat di slide di depan kita saat ini. Kuadran pertama itu berbicara tentang tugas yang sifatnya sangat penting dan sangat mendesak, sehingga kita harus menangani proyek ini lebih dahulu. Di kuadran kedua, sifat tugas itu sangat penting namun tidak mendesak, sehingga kita dapat menetapkan tenggat waktu penyelesaian dan mencantumkan proyek ini dalam rutinitas harian. Di kuadran ketiga, sifat tugas itu sangat mendesak namun tidak penting, sehingga kita dapat menemukan cara cepat dan efisien untuk menyelesaikan pekerjaan ini tanpa banyak campur tangan pribadi, bila mungkin didelegasikan. Sedangkan di kuadran keempat, sifat tugas itu tidak penting dan tidak mendesak. Kita dapat meminta orang lain melakukan atau tidak melakukan sama sekali. Ciri yang ketiga dari seorang pemimpin adalah mengembangkan rasa percaya diri. Bagaimana caranya mengembangkan rasa percaya diri? Rasa percaya adalah dasar dari kepemimpinan. Ada 3 kualitas pemimpin yang dapat dibangun untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Yang pertama berbicara tentang kompetensi. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi. Lalu yang kedua, itu adalah hubungan, bahwa pemimpin harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Lalu yang ketiga, itu berbicara tentang karakter. Mengapa karakter ini penting? Karena karakter menunjukkan banyak hal. Karakter berbicara tentang konsistensi dari seorang pemimpin. Karakter berbicara tentang potensi dari seorang pemimpin. Dan karakter bisa menimbulkan respek. Respek dari siapa? Respek dari orang-orang yang dia pimpin.
Ciri yang terakhir yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah melontarkan impian dengan efektif. Bagaimana seorang pemimpin dapat melontarkan impian dengan efektif? Anda hanya bisa mengejar hal yang bisa Anda lihat. Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin untuk dapat melontarkan impiannya dengan efektif. Yang pertama adalah, lihatlah sebelum Anda memimpin. Bagi seorang pemimpin, impian adalah segalanya. Ada 4 hal terkait impian. Yang pertama adalah impian diawali dari dalam hati. Yang kedua, impian lahir dari latar belakang Anda. Yang ketiga, impian menjawab kebutuhan orang lain. Yang keempat, impian membantu mengumpulkan sumber daya. Lalu poin yang kedua adalah berfokuslah untuk mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan suara hati. Suara hati berkaitan dengan misi hidup. Lalu yang kedua adalah mendengarkan suara tidak puas. Ketidakpuasan pemicu untuk membangkitkan impian. Saat seseorang menjadi tidak puas, dia akan memiliki mimpi untuk dapat mencapai apa yang diharapkan. Lalu yang ketiga adalah suara sukses. Temukan seorang mentor yang dapat menjadi panutan. Lalu yang keempat adalah suara Tuhan. Impian yang benar-benar berharga pasti akan melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, terlepas apapun kepercayaan orang tersebut.